Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi kita masih pembelajaran secara daring, semoga itu tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam menuntut ilmu. Oh iya, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa rajin beribadah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, minggu kemarin kan kita membahas materi mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, materinya ada yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Langsung saja, pada materi yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah itu disebut dengan kota Yasrib. Nah, agama yang dianut oleh penduduk di kota Yasrib itu adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga pagan. Secara mayoritas, penduduk kota Yasrib itu memeluk agama Yahudi. Namun, ada juga yang memeluk agama Nasrani. Selain itu juga, pada sebagian kecil masyarakat kota Yasrib itu juga menganut kepercayaan paganisme. Apa itu paganisme? Nah, paganisme adalah kepercayaan pada benda-benda atau kekuatan-kekuatan alam, seperti kepercayaan pada kekuatan bulan, kepercayaan pada kekuatan bintang, ataupun kepercayaan pada kekuatan matahari. Gitu ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, anak-anak bisa dilihat di slide yaitu di PPT bahwa kota Yasrib itu merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Nah, inilah yang membuat kota Yasrib itu berbeda dengan kota Mekah. Jadi di kota Yasrib itu air yang tersedia itu sangat melimpah dan mencukupi untuk membangun pertanian gitu. Jadi kota Yasrib ini dikelilingi oleh gunung yang berbatu. Selain itu juga terdapat banyak lembah dan yang paling terkenal itu disebut dengan wadi. Wadi itu adalah pusat pertanian di kota Yasrib. Selain kondisi pertanian di kota Yasrib itu maju dan makmur, di kota Yasrib juga terdapat beberapa pabrik yang mana sebagian besar pabrik-pabrik di kota Yasrib itu dikelola oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, di kota Yasrib juga terdapat banyak pasar. Contohnya pasar yang terkenal salah satunya adalah pasar Bani Kainuka, di mana di pasar itu juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam menjual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gitu ya anak-anak. Nah, materi yang ketiga yaitu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, jadi sebelum Islam datang, kota Yasrib itu memiliki kemiripan dengan kota Mekah, di mana suku-suku dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di kota Yasrib itu suka berperang antara satu dengan yang lainnya gitu. Masyarakat Yasrib itu juga memiliki dua kebudayaan yang berbeda, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Dua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda pula. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan telah terjadi hubungan perkawinan atau pernikahan antara keduanya, masyarakat Arab dan Yahudi, tetapi sikap dan pola bangsa Yahudi dan Arab itu juga berbeda-beda. Pada saat itu di kota Yasrib terdapat dua suku atau kabilah, diantaranya yang pertama ada suku Aus dan Khazraj, kemudian ada suku Yahudi. Nah, suku Aus dan Khazraj ini adalah dua suku yang terkemuka di daerah Arab Selatan. Nah, suku ini mendiami Yasrib jauh sebelum Islam datang. Kemudian suku atau kabilah yang kedua adalah kabilah Yahudi.
Nah, di sini bangsa Yahudi di Madinah itu terdiri dari 3 kabilah besar. Yang pertama ada kabilah Kainuqa, kemudian ada kabilah Nadir, dan juga ada kabilah Quraizah. Nah, dari hubungan ketiga kabilah ini tidak harmonis ya anak-anak. Jadi terkadang ketiganya juga sering terdapat perang saudara, begitu. Kemudian materi yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi di kota Yatsrib itu tidak pernah ada yang namanya kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan itu berada di tangan suku-suku atau kelompok-kelompok tertentu, tergantung suku siapa atau kepada siapa yang paling kuat di antara suku-suku tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antara suku-suku atau kabilah-kabilah antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah atau kota Yatsrib itu sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik maupun secara intelektual. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau Kristen yang berada di Syam pada saat itu sangat membenci bangsa Yahudi. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi itu telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih. Kemudian tadi orang-orang Masehi atau Kristen ini menyerbu kota Yatsrib untuk memerangi bangsa Yahudi. Nah, dalam penyerbuan ini orang-orang Kristen meminta bantuan tadi kabilah Arab tadi, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, di sini suku Aus dan Khazraj ini sama seperti kaum Yahudi, yaitu mereka merupakan pendatang. Nah, dengan keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara bangsa Yahudi dan juga kabilah Arab, yaitu tadi suku Aus dan juga suku Khazraj. Nah, dalam peperangan tersebut banyak sekali pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi yang akhirnya tewas atau meninggal dalam peperangan, sehingga kekuasaan di kota Yatsrib pada saat itu jatuh ke tangan kabilah Aus dan juga Khazraj. Nah, peralihan kekuasaan di Yatsrib itu akhirnya merubah kedua suku yang tadi, suku pendatang yaitu suku Aus dan Khazraj, menjadi suku yang paling menonjol. Kan tadi bangsa Yahudi sudah mengalami kekalahan karena banyak pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi yang kalah pada saat peperangan. Nah, walaupun bangsa Yahudi itu sudah kalah, tetapi mereka tidak berhenti begitu saja. Bahkan setelah bangsa Yahudi itu mengalami kekalahan dan tidak lagi berkuasa di kota Yatsrib, mereka berpikir untuk mencoba memecah belah kabilah-kabilah Arab tadi, yaitu kabilah Aus dan juga Khazraj. Nah, cara mereka memecah belahnya dengan memprovokasi atau mengadu domba antara suku Khazraj dan juga suku Aus. Pada akhirnya, usaha bangsa Yahudi untuk memprovokasi atau mengadu domba kedua suku ini pun berhasil, dan muncullah permusuhan antara kedua kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir antara suku Aus atau kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Dalam kondisi yang seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan mereka dan juga menambah kekayaan mereka. Nah, di situ kekuasaan mereka yang sudah hilang, yang tadi karena peperangan mereka akhirnya kalah itu, akhirnya mereka dapat rebut kembali. Sehingga di Yatsrib terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan Madinah atau kota Yatsrib pada saat itu, yaitu ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, dan juga ada dari bangsa Yahudi. Nah, karena terdapat 3 kekuasaan dan kekuatan yang berbeda ini, pada akhirnya mereka ketiganya ini selalu bertempur dan hidup dalam suasana yang tidak damai, dan terjadi perang yang tiada henti, gitu. Jadi anak-anak, selain perebutan kekuasaan di antara ketiga kabilah itu tadi, juga terdapat konflik yang muncul karena adanya perbedaan tentang agama. Itu kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini memeluk agama Wasani atau menyembah berhala. Nah, sedangkan bangsa Yahudi itu menganut Ahlul Kitab atau penganut Alkitab, yakni mempercayai keesaan Tuhan atau biasa disebut dengan
monoteisme. Oleh karena perbedaan kepercayaan itu membuat bangsa Yahudi itu sangat mencela suku Aus dan suku Khazraj. Mereka memandang bahwa suku Aus dan Khazraj itu sebagai kaum kafir. Sama halnya dengan penganut agama Wasani di Jazirah Arab, mereka tuh juga pada bulan-bulan tertentu di bulan Zulhijjah, mereka melakukan ziarah ke Mekah. Jadi mereka juga melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka'bah. Pada saat itu kan masih zaman jahiliyah ya. Jadi ziarah ke kota Mekah biasanya dilakukan secara rombongan atau bersama-sama, baik dari kalangan suku Aus maupun dari kalangan suku Khazraj itu sendiri. Nah, akan tetapi adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran-pemikiran keagamaan Yahudi sehingga dapat diketahui dan diserap oleh kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Begitu. Alhamdulillah untuk materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam sudah selesai, mulai dari kondisi kepercayaan, kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya. Kemudian untuk anak-anak silahkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dirangkum di buku catatan masing-masing. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan atau masih bingung tentang materi ini, silahkan ditanyakan di WhatsApp group atau bisa lewat Japri. Begitu ya kira-kira. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa beribadah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.